Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi sebuah renungan di hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kuasa Roh Kudus kiranya menuntun setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Renungan harian di hari ini tertulis di dalam Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Saudara-saudara, bagi Rasul Paulus dan bagi seluruh pelayan-pelayan atau hamba Tuhan, mendoakan jemaat agar memiliki iman yang bertumbuh dengan baik, serta memiliki pengenalan akan Yesus sebagai Tuhan, adalah sebuah hal yang sangat penting. Karena tidak ada hamba Tuhan yang berdoa agar jemaat itu imannya tidak bertumbuh dengan baik. Tidak ada hamba Tuhan yang berdoa supaya jemaat itu tidak berhikmat. Tetapi setiap doa hamba-hamba Tuhan agar kiranya jemaat Tuhan berhikmat dalam menjalani kehidupan ini. Renungan di hari ini juga berisi tentang doa Paulus agar kiranya Tuhan memberikan roh hikmat supaya jemaat di Efesus dapat mengenal Kristus dengan benar, serta menjadikan mata hati mereka menjadi terang, agar mereka dapat memahami akan kemuliaan yang telah ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudus. Mari perhatikan sekali lagi apa yang dikatakan Paulus dalam doanya. Supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Inilah yang didoakan Paulus, supaya mata hatimu menjadi terang. Saudara-saudara, tidak ada jaminan ketika kita sudah menjadi orang Kristen, maka otomatis mata hati kita menjadi terang, dan kita dapat memahami betapa kayanya kemuliaan yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Banyak orang Kristen tapi mata hatinya tertutup oleh berbagai dosa yang terus dilakukan. Banyak orang Kristen oleh karena hatinya dipenuhi dengan berbagai keburukan dan kejahatan, sehingga dia tidak dapat memahami akan kehendak Allah di hidupnya. Inilah yang didoakan Paulus. Kiranya Tuhan membukakan mata hati kita. Kalau selama ini kita hidup di dalam kegelapan rohani, kita tidak dapat memahami kehendak Allah dengan benar, maka kiranya Tuhan membukakan mata hati kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup menjadikan mata hati kita menjadi terang, saudara-saudara. Kalau kita tidak ada yang sanggup menjadikan mata hati kita menjadi terang, tidak ada. Dosa-dosa kita terlalu banyak, saudara-saudara. Dan iman kita masih terlalu lemah. Hanya Tuhan yang sanggup menerangi setiap hati kita. Maka oleh karena itu marilah terus berdoa
memohon supaya Tuhan membukakan dan menerangi setiap hati kita, agar kita semakin dapat mengerti bahwa betapa kaya dan mulia harta yang tak ternilai yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tetap percaya kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Ajarilah kami selalu, Tuhan, agar selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu, serta ujilah selalu setiap hati dan pikiran kami, supaya hidup kami, perbuatan dan perkataan kami seturut dengan kehendak-Mu selalu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang berdoa kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.